wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dewa Ayu Agustini Posmaningsi SKM MKes sebagai Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Luh Ade Wilan Krisna SSI MSI sebagai anggota penguji 1. Yang saya hormati Ibu Nimade Marwati SPD SI sebagai anggota penguji 2. Nama lengkap saya Anastasia Beatrix Doda dengan NIM P0713401949. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan seminar proposal yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Peminum Kopi di Banjar Taruna Bhinneka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Presentasi kali ini yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga kerangka konsep, dan yang keempat metode penelitian. Pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada data International Cafe Organization atau ICO mencatat konsumsi kopi di Indonesia periode 2016 per 2017 mencapai 4,6 juta kemasan 60 kg. Berada di urutan ke-6 dengan konsumsi kopi terbesar di dunia di bawah Rusia. Pada tahun 2021, konsumsi kopi di Indonesia diprediksi mencapai 370.000 ton. Merupakan komponen utama sel otak dan saraf, serta merupakan bahan pembentuk sejumlah senyawa penting dalam tubuh. Minuman kopi memiliki sifat perangsang atau stimulan, sehingga menjadikan kopi digemari oleh banyak orang, tetapi minuman kopi juga dapat mengganggu kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Kadar kolesterol total di dalam darah sangat berpengaruh terhadap pembentukan plak pada dinding pembuluh darah. Tingginya kadar kolesterol di dalam darah merupakan permasalahan yang serius karena perubahan salah satu faktor risiko dari berbagai macam penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan stroke. Setiap orang memiliki kolesterol di dalam darah, 80% diproduksi oleh tubuh sendiri dan 20% berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Secara natural, dari dalam tubuh akan menghasilkan kolesterol sekitar 1000 per hari, dan jumlah ini akan semakin bertambah dengan adanya tambahan kolesterol yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Semakin banyak asupan kolesterol yang dikonsumsi seseorang, akan semakin banyak pula kadar kolesterol yang ada di tubuh. Karena itu pula semakin banyak seorang mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, maka akan semakin besar pula peluang untuk menaikkan kadar kolesterol yang ada di tubuhnya. Taruna Bhinneka merupakan banjar yang berada di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Banjar Taruna Bhinneka ini karena peneliti sudah cukup lama tinggal di Banjar Taruna Bhinneka, jadi peneliti mengetahui situasi di Banjar tersebut. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, banyak ditemukan peminum kopi di Banjar Taruna Bhinneka seperti di kos dan rumah masyarakat. Selain itu juga, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala lingkungan di Banjar Taruna Bhinneka, bahwa sangat banyak peminum kopi di Banjar Taruna Bhinneka ini karena sebagian besar masyarakat di Banjar ini bekerja serabutan dan kuli bangunan, di mana pekerjaan ini melakukan tenaga yang sangat banyak sehingga lebih mudah merasa lelah. Oleh karena itu, untuk menjaga produktivitasnya, maka masyarakat perlu memiliki kondisi fisik yang bugar. Dewasa ini, masyarakat melakukan banyak cara untuk mengatasi rasa ngantuk dan lelah, karena hal ini dianggap mengganggu kegiatan sehari-hari dan menghambat produktivitas kerja. Salah satunya adalah mengonsumsi kopi karena dipercaya dapat meningkatkan kebugaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 6 alasan utama orang minum kopi, yaitu mencegah rasa kantuk, merelaksasi pikiran,
menyegarkan nafas, rasa nikmat, alasan kesehatan, dan dapat mengurangi depresi. Uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana gambaran kadar kolesterol total pada peminum kopi di Banjar Taruna Bhinneka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Tujuan penelitian, tujuan umum, untuk mengetahui kadar kolesterol total pada peminum kopi di Banjar Taruna Bhinneka. Adapun tujuan khusus, mendeskripsikan kadar kolesterol total pada peminum kopi di Banjar Taruna Bhinneka berdasarkan karakteristik usia, banyaknya konsumsi kopi, dan aktivitas fisik. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan kadar kolesterol total pada peminum kopi. Adapun manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya menjaga kesehatan dan khususnya pada peminum kopi agar rutin memeriksakan kadar kolesterol total. Baik, kita akan masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada yang pertama kopi, yang kedua lipid, yang ketiga kolesterol, yang keempat hubungan kolesterol total dengan konsumsi kopi, yang kelima pemeriksaan kadar kolesterol total, yang keenam faktor yang mempengaruhi pemeriksaan kolesterol. Baik, kita akan masuk pada bab 3, yaitu kerangka konsep. Pada kerangka konsep ada peminum kopi. Faktor yang mempengaruhi kolesterol total yaitu yang pertama usia, yang ketiga aktivitas fisik, yang ketiga banyaknya konsumsi kopi, terus yang selanjutnya merokok dan konsumsi alkohol, selanjutnya indeks massa tubuh, selanjutnya jenis kelamin, keturunan, dan pola konsumsi makanan yang berlemak. Jadi faktor yang akan diperiksa pada kadar kolesterol total ini yaitu usia, aktivitas fisik, dan banyaknya konsumsi kopi. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel penelitian. Adapun variabel pada penelitian ini adalah gambaran kadar kolesterol total pada peminum kopi di Banjar Taruna Bhinneka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Operasional. Yang pertama itu variabel kadar kolesterol total. Definisi operasional, suatu hasil pemeriksaan kadar kolesterol total dalam darah. Cara pengumpulan datanya melalui wawancara setiap responden dengan pemeriksaan menggunakan metode POCT. Skala datanya ordinal. Yang kedua, variabel usia. Definisi operasionalnya, lamanya waktu hidup yang dihitung dari lahir sampai sekarang. Cara pengumpulan data melalui wawancara setiap responden. Skala datanya interval. Terus yang ketiga, variabelnya aktivitas fisik. Definisi operasional, berapa lama melakukan aktivitas dalam sehari. Cara pengumpulan data melalui wawancara setiap responden. Skala data interval. Lalu yang keempat, variabel banyaknya konsumsi kopi. Definisi operasional, berapa banyak mengonsumsi kopi dalam sehari. Cara pengumpulan data melalui wawancara setiap responden. Skala datanya ordinal. Baik, kita akan masuk pada bab 4, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena di masyarakat atau memotret masalah kesehatan dan kelompok penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu. Alur penelitian. Adapun alur penelitian yaitu perumusan masalah, penentuan populasi dan penentuan kriteria inklusi serta eksklusi, pengisian informan konsen, pengambilan darah kapiler,
pemeriksaan kadar kolesterol total dengan metode POCT, pengolahan data dan analisa data, dan laporan penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Banjar Taruna Bhinneka, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Waktu penelitian. Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan antara bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Sampel. Berdasarkan perhitungan yang berada di slide, sampel yang digunakan yaitu 30 orang. Sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditentukan oleh peneliti. Teknik sampling. Pengambilan sampel pada penelitian ini yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang berhubungan dengan karakteristik. Jenis, teknik, dan instrumen pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan prosedur kerja. Pengolahan data dan analisa data. Pengolahan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kadar kolesterol total dicatat, dikumpulkan, dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisa data. Data yang diperoleh berupa hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada peminum kopi dianalisa secara deskriptif dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan nilai rujukan dan teori yang terkait dengan penelitian ini. Etika penelitian. Yang pertama, lembar persetujuan atau informed consent. Yang kedua, kerahasiaan atau confidentiality. Yang ketiga, keadilan atau justice. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.